Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, khususnya kesehatan. Terbukti pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berdiskusi dalam rangka wahana penilaian guru performa digital. Yang terhormat Bapak Kepala BPMPK atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu penilai, Dewan Penilai. Kebetulan pada pagi ini semuanya Bapak Dewan Penilainya, ada Pak Robinson, ada Pak Abi Suja, dan ada Pak Faisal. Serta yang kami banggakan 10 finalis guru performa digital terbaik yang mewakili dari 10 sekolahan dari 5 lokasi. Kami juga ditemani oleh teman kami yaitu Pak Mardiono selaku notulis dan rekap nilai serta tim host BPMPK. Baik Bapak Ibu guru performa digital, mungkin kalau tidak kenal tidak sayang, kami kenalkan juga para dewan juri. Untuk penilai pertama yaitu Bapak Robinson Situmorang, Bapak Dr. Robinson Situmorang. Halo, selamat pagi. Halo, Pak Robinson. Pagi. Selamat pagi. Beliau adalah dosen TP UNJ ya Pak ya, betul ya Pak ya? Universitas Negeri Jakarta. Beliau yang pagi hari ini akan menilai dari sudut pandang akademisi. Untuk yang kedua, kami perkenalkan penilai kedua yaitu Bapak Dr. Abi Suja MSc. Halo, selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Beliau adalah PTP utama dari Pusdatin Ristek ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul Pak Budi. Sama ya. Beliau nanti akan menilai dari sudut teknologi pembelajarannya. Untuk yang ketiga, penilai yang ketiga Pak Faisal Rahman Ahmad SPD. Halo, selamat pagi Pak Faisal. Ya, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Faisal, ini adalah guru SMA Negeri Brebek Nganjuk ya Pak ya? Iya, terus Pak. Ya? SMA Negeri 1 Brebek Nganjuk. SMA Negeri 1 ya, Brebek Nganjuk ya. Beliau nanti akan menilai dari sudut praktisi ya. Benar ya Pak? Iya, benar Pak. Bambang Susilo. Apakah sudah siap Pak Bambang? Insya Allah sampun siap Bapak. Alhamdulillah sudah siap Pak Bambang Susilo dari SMA Negeri 2 Sleman ya Pak ya? Oke, laras Bapak. Baik, sekali lagi buat Bapak-Bapak Dewan Penilai, mohon untuk mengisi form penilaiannya, dan untuk Bapak-Bapak guru peserta kami persilakan untuk mengisi daftar hadir di kegiatan ini. Baik, Pak Bambang, dengan durasi yang sama dengan peserta yang lain, 15 menit, tolong di manajemen yang baik waktunya biar tidak molor, diatur biar 15 menit bisa tercapai untuk mencapai materinya. Insya Allah Bapak. Kami mulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMPK beserta jajarannya, kemudian saya hormati tim penilai guru performa digital,
Yang saya hormati Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sleman, serta rekan-rekan guru performa digital yang berbahagia. Nah, di sini izin untuk share materi, ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Bambang Susilo dari SMA Negeri 2 Sleman, dari Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari saya mengajar kimia dan PKWU. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan laporan saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning dengan pemanfaatan dan penerapan media pembelajaran Chemistry Hunter pada materi senyawa hidrokarbon untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Sleman. Nah, ini adalah tampilan medianya ya, Chemistry Hunter-nya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi saya membuat judul ini, yaitu karena di SMA kami mempunyai potensi ya, terutama dari pemerintah itu didukung dari Permendikbud nomor 22 ya tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dan menengah, bahwa untuk pelaksanaan pembelajarannya itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah sekarang perkembangan teknologi itu sangat maju ya Bapak Ibu. Walaupun ada virus corona tidak menghalangi, karena ada perkembangan teknologi, kita dapat mengajar secara daring, walaupun tidak bisa kita mengajar secara tatap muka langsung. Jadinya KPM masih tetap bisa berjalan. Kemudian di SMA Negeri 2 Sleman, khususnya kelas 11 MIPA 1, mayoritas memiliki handphone 100%, sehingga handphone itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Kemudian, tapi ada masalah juga. Yang pertama adalah teknologi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, di sini handphone mereka sudah punya, tapi untuk kegiatan belajar mengajarnya masih kurang dimanfaatkan, karena mereka lebih sering menggunakan untuk medsos, kemudian untuk bermain game, kemudian untuk aplikasi pembelajaran seperti M-Edukasi, kemudian dari portal rumah belajar itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah rendahnya hasil belajar kelas 11, terutama pada materi senyawa hidrokarbon. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada kecerdasan, kebanyakan seperti itu. Jadinya aspek kreativitas itu masih kurang. Kemudian yang keempat, kebanyakan guru itu masih menggunakan metode ceramah, sehingga ini sangat membosankan, kurang inovatif, dan cenderung teacher center. Kemudian solusi yang saya tawarkan pertama adalah dilatih untuk berpikir kritis, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan model discovery learning yang saya tawarkan. Kemudian menggunakan media Chemistry Hunter yang dipadukan dengan EduStore dan portal rumah belajar. Nah, kemudian adapun inovasi pembelajaran digital yang saya buat adalah berupa ini adalah Chemistry Hunter, yang mana Chemistry Hunter ini berupa game kimia, ya, game kimia. Di situ ada 8 step. Untuk stepnya dia ada suatu persoalan yang mana harus mereka selesaikan, baru bisa lanjut ke persoalan yang tahap yang berikutnya di situ. Nah, ini media Chemistry Hunter ini saya buat dengan menggunakan aplikasi layanan web, yaitu namanya ThinkLink. Nah, ThinkLink ini kelebihannya dia dapat mencatatkan segala informasi yang ada. Contohnya adalah Google Form nanti untuk penilaian, kemudian Google Doc nanti untuk LKPD, kemudian untuk Google Slide nanti presentasi, rumah belajar nanti dari videonya, kemudian ada M-Edukasi nanti menggunakan Kekaton, kemudian bisa YouTube, kemudian gambar dan sebagainya, nanti bisa kita simpan di Google Drive. Dan hasilnya nanti kita publish berupa link, linknya kita share dalam Google Classroom. Nah, anak-anak nanti bisa mengakses lewat HP mereka, karena mereka sudah punya HP, nanti bisa kita melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan model discovery learning, yaitu nanti kita melakukan stimulation, yaitu ada video, nanti mereka ada problem statement, di situ pendapat mereka, ada masalah dan sebagainya dari video tersebut, kemudian ada data collection, dia mencari materi di situ yang ada seperti nanti ada e-modul, kemudian dari Kekaton itu yang aplikasi M-Edukasi dan portal rumah belajar. Kemudian ada data processing yaitu pengolahan data, nanti mereka mengerjakan ELKPD. Kemudian mereka melakukan presentasi, kemudian verification, kemudian melakukan kesimpulan atau generalization.
Nah, kemudian selanjutnya, adapun tujuan inovasi pembelajaran saya itu mengetahui tahapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran digital learning dengan menggunakan media chemistry hunter pada materi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, itu mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa pada aspek kognitif, ya, pada penerapan modelnya ini discovery learning dan media chemistry hunter-nya. Selanjutnya, adapun tahapan perancangan inovasi saya, yang pertama, saya melakukan analisis SK dan KD dulu. Ternyata mereka kesulitan dalam menganalisis dan mengintegrasi sifat senyawa hidrokarbon, makanya saya mengambil KD ini. Kemudian selanjutnya saya menyusun RPP. Nah, untuk RPP-nya ini ada 2 karena saya menerap 2 kali pertemuan, 2 siklus. Yang untuk materi pokoknya adalah senyawa hidrokarbon. Kemudian topik yang pertama adalah identifikasi senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon. Di sini saya menggunakan media chemistry hunter di sini. Kemudian dari edukasi saya menggunakan aplikasi Kekaton. Nah, di sini kemudian discovery learning di sini. Kemudian untuk pertemuan yang kedua masih sama materi pokoknya senyawa hidrokarbon, tapi untuk subtopiknya adalah alkana. Nah, alkana ini saya menggunakan dari portal rumah belajar. Kemudian masih chemistry hunter, tapi ini ditambah dengan e-modul yang saya buat, yang saya tautkan pada chemistry hunter, karena saya mencari di edukasi untuk materi alkana itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadinya saya berinisiatif untuk membuat ini. Nah, untuk selanjutnya saya mengembangkan media chemistry hunter dengan model discovery learning. Nah, ini adalah tampilan awal dari media chemistry hunter. Di sini ada 8 step utama ini yang harus ditempuh. Kemudian ada menu tambahan seperti handout, kemudian petunjuk permainan, ada profil, kemudian LKPD, kemudian di sini ada materi yang berikutnya harus pada materi selanjutnya, ya, pertemuan kedua. Berikutnya ini adalah tampilan petunjuk permainannya. Kemudian ada stimulasi. Nah, di sini dari portal rumah belajar mereka mengamati videonya. Setelah itu, nah ini adalah tampilannya, contoh gambarnya, ya, untuk senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka diminta untuk mengumumkan pendapatnya. Di situ ada problem statement-nya, yaitu dia menuliskan di dia board. Nah, seperti ini, anak-anak pada menuliskan seperti ini. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka jadi permasalahannya. Kemudian dari situ kita menjelaskan, oh ternyata yang dipelajari adalah KD dan indikatornya adalah ini, seperti itu. Tentang KD 331 tentang senyawa hidrokarbon. Selanjutnya ada pengumpulan data, ya. Di sini kita menggunakan aplikasi Kekaton dari edukasi, yang mana anak-anak sudah menginstal dan sudah melihat. Nah, bagi anak-anak yang tidak bisa menginstal karena HP-nya memorinya penuh, itu saya tampilkan di sini sedikit review biar anak-anak yang tidak bisa melihat itu bisa tahu tampilannya seperti apa, materinya seperti apa. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, bagi anak-anak yang tidak bisa membuka aplikasi tersebut, saya membuat handout kimia di situ, jadinya anak-anak bisa belajar secara mandiri dengan aplikasi yang lain. Di sini yang saya tautkan di Google Drive, jadi anak-anak bisa download secara mandiri di sini. Kemudian ini tampilan handout-nya dari demonstrasi sampai materi selanjutnya. Kemudian dari situ nanti ada data processing atau pengolahan data, nanti anak-anak mengerjakan ELKPD, yang mana ini dibuat dengan e-doc, ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti anak-anak bisa berkolaboratif, karena e-doc nanti kita tahu siapa yang mengerjakan, siapa yang aktif, dan siapa yang tidak, ya, di situ. Kemudian kita anak-anak melakukan presentasi perwakilan kelompok, kemudian ada soal evaluasi melalui Google Form. Seperti ini, ada video diri, kemudian nanti anak-anak memberikan kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua, ini masih menggunakan chemistry hunter, tapi saya mentautkan e-modul dari e-book creator, ya, di sini. Nah, tampilannya seperti ini, sudah dibaca 149 read, ya, ini yang sudah membaca. Kemudian ini ada petunjuk penggunaannya, ada pendahuluan, kemudian kompetensi inti, ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok di sini. Ada evaluasi, kesimpulan, dan ada tambahan info kimia yang terkait dengan materi alkana tersebut. Kemudian ada daftar pustakanya. Nah, kemudian ada profil juga yang membuat seperti itu.
Nah, selanjutnya saya membuat video fasilitasi yang mana di situ untuk memudahkan anak-anak sebelum masuk ke KBM mereka bisa tahu cara pengguna rumah belajar, kemudian sama EduStore itu. Ini contohnya ini rumah belajar, kemudian ini portal rumah belajarnya ya tadi M-Edukasi, maaf. Kemudian berikutnya adapun tahapan pelaksanaan inovasi. Yang pertama saya melakukan fasilitasi dulu, yaitu memperkenalkan M-Edukasi dan portal rumah belajar. Sudah saya buat, saya unggah di YouTube, kemudian saya berikan ke anak-anak melalui link WA ini. Kemudian saya melakukan share aplikasi Katon via link WA, ini H-2 ya sebelum KBM dilaksanakan, yaitu aplikasi Katon dan video Delkarbon melalui WA grup kelas. Kemudian saya share materinya melalui link Chemistry Hunter ke GC, ya di sini materinya Sinetron Karbon yang pertama. Setelah itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada 30 Agustus 2021 dengan model Discovery Learning, medianya Chemistry Hunter, melakukan Google Meet, materinya identifikasi hidrokarbon, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya share materi Alkana untuk mau pertemuan berikutnya itu H-2, videonya Alkana yang saya gunakan adalah portal rumah belajar melalui via WhatsApp. Kemudian untuk share materi ke GC, saya menggunakan link Chemistry Hunter, saya share ke GC, kemudian anak-anak nanti bisa masuk di situ. Kemudian KBM yang kedua dilaksanakan pada 6 September 2021. Nah ini sama, kita menggunakan Discovery Learning, kemudian Chemistry Hunter, dan Google Meet ya, tapi materinya adalah Alkana. Nah setelah itu didapat ternyata hasil inovasi pembelajaran saya. Ini saya laksanakan selama dua siklus ya. Pertama adalah tahapan pembelajaran Discovery Learning. Pertama yang saya lakukan adalah stimulation, yaitu melihat video portal rumah belajar yang menampilkan seperti ini. Anak-anak nanti mengamati peranan senyawa hidrokarbon. Setelah itu mereka ada problem statement-nya, dia mengidentifikasi masalah, mereka bisa menuliskan di board-nya di sini. Ya, kemudian data collection yaitu mengumpulkan informasi. Ini saya ada handout, kemudian dan ada aplikasi dari Kekaton, Kekasan atau Karbon, ini dari M-Edukasi. Kemudian ada data processing, yang saya gunakan ada ELKPD, yaitu dari EDOC untuk materi identifikasi kekasan atom karbon, dan pembagian kelompoknya sesuai dengan nomor absennya. Ini urut absen dari 1 sampai berikutnya ya. Kemudian saya melakukan anak-anak melakukan presentasi dan menarik kesimpulan. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya, sebelum hasil, saya menetapkan dulu kriteria ketuntasan. Kelas 11 MIPA 1 itu ada 30 anak, dikatakan berhasil jika 70% dari 36 anak itu KKM-nya di atas 75. Nah, sedangkan pada siklus 1, yang tuntas itu ada 15 anak, atau sekitar 42%. Nah, dari siklus 1 ini didapat hasilnya, pertama kelebihannya adalah siswa mulai berani bertanya, kemudian kelas mulai terasa hidup, siswa juga mulai terlibat aktif dalam pembelajaran. Kelemahannya ini siswa itu masih bingung dalam mengerjakan soal, kemudian sebagian kecil siswa masih belum memperhatikan dan berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD, karena baru ya untuk Chemistry Hunter-nya, mungkin perlu adaptasi. Dari situ saya melakukan refleksi, bahwa hasil yang siklus 1 ini ternyata kurang memuaskan, sehingga nanti akan lanjut ke siklus yang kedua. Semoga hasilnya lebih memuaskan. Untuk siklus pertama ini, saya untuk siklus berikutnya yang kedua, nanti akan menggunakan materi yang berbeda, yaitu Alkana. Kemudian diskusi untuk pembagian kelompoknya nanti sesuai dengan hasil tes pasca tindakan siklus 1. Jadinya nanti yang pandai-pandai saya sebar, yang sedang saya sebar, yang kurang saya sebar juga. Jadinya nanti kelompoknya bisa objektif. Kemudian untuk penelitiannya, diskusinya semula diskusi biasa saya ubah jadi diskusi terbimbing. Nah, ini adalah siklus yang kedua. Sama, ada stimulation, saya melihatkan video portal rumah belajar, yaitu mengamati peranan senyawa Alkana, ini portal rumah belajar ya. Kemudian melakukan problem statement, mengidentifikasi masalah, anak-anak nanti menyampaikan masalahnya. Kemudian data collection, nah itu mengumpulkan data informasi, ini handout yang saya buat, dan video YouTube Alkana, ini yang saya buat juga. Kemudian ini ada LKPD yang mereka nanti kerjakan, diskusi kelompoknya itu dengan diskusi terbimbing, berbeda dengan yang diskusi yang pertama tadi. Terus kemudian anak-anak nanti melakukan presentasi, kemudian menarik kesimpulannya di sini ya.
Kemudian ada pun hasilnya. Untuk kriteria waktunya bisa dipercepat kurang Oh, nggih, Pak. 1 menit. Oke, untuk siklusnya, siklus 2 itu 2 putusan akhir tuntas ada 75%, kelebihannya ini bisa menyelesaikan soal evaluasi dengan baik, waktunya efektif, dan bisa melakukan ide-idenya. Kelemahannya ini masih ada 9 anak yang belum KKN, tapi untuk hasilnya di situ ini sudah merasa sudah cukup karena dari indikator sudah ditentukan 75% anak sudah bisa melebihi KKM. Nah, adapun hasilnya seperti ini, untuk rata-rata siklus kedua 83,8, siklus pertama 72,2, naik 11,6, dan untuk nilai ketuntasan minimalnya sudah naik 33% ya di sini. Kemudian untuk kesimpulannya, tahapan deskripsi learning dengan media chemistry hunter ini yang pertama ada stimulation, kemudian problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Kemudian untuk hasilnya, alhamdulillah ketuntasannya hasilnya positif, mengalami kenaikan ya dari 42% menjadi 75%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya kepada para dewan juri. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Untuk selanjutnya, untuk penilaian kami berikan yang pertama untuk Pak Abi. Monggo Pak Abi, durasi 5 menit. Terima kasih atas waktunya. Mohon dapat dijelaskan terkait dengan hasil akhir dari discovery ini, Pak. Mengenai identifikasi dan kekhasan senyawa karbon itu akhirnya tercapai enggak itu? Akhirnya tercapai, Pak. Izin share screen ya, Pak? Iya. Monggo, silakan. Nah, ini Bapak. Bentar, masih. Nah, sebelum Pak, maaf Pak. Ini. Nah, ini Pak. Ini untuk siklus pertama yang identifikasi senyawa karbon itu rata-ratanya 72,2 Bapak. Kemudian nilai ketuntasannya 42%. Ini grafiknya yang warna orange ini. Yang untuk siklus pertama itu ada yang nilainya di bawah 54 Bapak. Sedangkan setelah ada siklus 2, ternyata untuk rata-ratanya naik menjadi 83,8 atau ketuntasannya 75% Bapak. Di mana di situ yang biru ini mereka tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 54. Sedangkan yang nilainya 85 ke 100 mengalami kenaikan dari 14% menjadi 56% Bapak. Itu. Berarti itu discovery-nya ya? Oh, untuk discovery-nya mereka harus enggak Bapak. Baik. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, seperti apa strategi Pak Bambang agar supaya mereka bisa mempelajari dengan mudah dari 18 link ataupun 18 alamat website yang harus mereka kuasai untuk bisa mendapatkan hasil itu? Strateginya seperti yang saya tadi jabarkan Bapak, sebentar. Nah, ini di sini saya melakukan fasilitasi dulu kepada anak-anak Pak. Jadinya edukasi kemudian portal Muhammad Belajar itu sudah saya sampaikan sebelum kegiatan belajar mengajar itu dimulai. Nah, di situ jadinya nanti anak-anak biar tahu istilahnya bagaimana penggunaan medianya, kemudian caranya seperti apa. Kemudian sebelum H-2 itu saya sudah share aplikasi ke Katonnya. Jadinya saat kegiatan pembelajaran itu mereka sudah istilahnya sudah paham dulu materinya, jadi tidak terlalu banyak nanti istilahnya membuka link atau segala macamnya Bapak. Untuk linknya itu nanti sebatas hanya istilahnya nanti untuk menerangkan kembali. Misalnya anak-anak masih kurang paham, ataukah misalnya perlu penguatan, penegasan kembali materi yang disampaikan biar anak-anak lebih istilahnya paham Bapak. Nah, seperti itu. Ini pun ada 2 siklus. Jadinya siklus pertama itu cuma sampai yang untuk KBM ini, Pak. 1, 2, 3, 4 ini. Selanjutnya ini yang 5, 6, 7, 8 seterusnya ini adalah siklus yang kedua, Bapak. Baik. Mengapa saya tidak melihat ada semacam peta
Nggih. yang menggambarkan urut-urutan mereka dalam mengakses link itu. Kemudian pada akhirnya mereka bisa sampai ke discovery-nya itu. Oh, nggih. Saya tampilkan medianya ya, Pak ya. Nanti Yes. biar bisa kelihatan nanti. Langsung saja, bentar, Pak. Nah, saya kenalkan dulu ini medianya. Ini sudah urut, Pak, dari Alkana. Ya, itu saya sudah menangkap. Ya, saya sudah menangkap itu. Jadi justru pertanyaan saya, chemistry hunter itu di ujung di sana apa yang ditemukan? Setelah mereka hunting di situ. Hunting, terima kasih Bapak. Harapannya yang mereka temukan adalah mereka bisa memahami konsepnya, Pak. Maksudnya konsep materi pembelajaran yang pertama, siklus yang pertama adalah identifikasi senyawa hidrokarbon dan asam karbon. Kemudian yang kedua bisa memahami tentang senyawa alkana, Bapak. Itu, Pak. Jadinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, Bapak. Dan itu sudah ada dalam tadi kenaikan angka menuju 85% tadi. Sampun, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Dari kami sudah cukup, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Waktunya. Terima kasih, Pak Abi. Untuk selanjutnya kami berikan ke Pak Robinson. Sudah siap, Pak Robinson? Oke, siap, Pak Budi. Oke, selamat, Pak Bambang. Terima kasih, Pak. Pak Bambang atau Mas Bambang? Pak, kebetulan sudah, Pak. Sudah Bapak ya? Nggih, sampun. Ini Pak Bambang. Nggih, Bapak. Kalau tadi kan yang sudah tampil tadi discovery untuk biologi. Nggih, harus, Pak. Untuk geografi, nggih. Nah, sekarang ke materi yang berbeda. Ini ke materi kimia ya. Okay. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus sekian banyak linknya itu? Karena ini masa pandemi, Bapak. Nah, sumber belajar itu adalah penting ya, Bapak. Jadinya ya namanya discovery itu kan menemukan ya, Pak. Kalau misalnya sumber belajar itu banyak, kemudian itu istilahnya bagus, sudah kita petakan, oh ini bagus segala macam, mereka bisa istilahnya menemukan. Ini pun juga saya share sebelumnya, jadinya mereka bisa belajar mandiri dulu, Pak, di rumah. Oh ternyata dari sini saya dapat ini, dari link ini saya dapat ini, nanti bisa mereka untuk mengomparkan, membandingkan, dan istilahnya bisa mungkin mendapatkan hasil yang lebih memuaskan, Bapak, daripada cuma hanya sebatas satu sumber atau dua sumber dari link itu, Bapak. Makanya saya buat lebih dari beberapa link itu, Bapak. Asal jangan kita terjebak. Discovery itu untuk link, bukan untuk konten gitu loh. Pak. Ya. Nah, sebetulnya kan discovery-nya itu apa, banyaknya link itu karena setiap link itu memberikan konten yang berbeda. Ya, maka terjadilah satu proses discovery yang begitu ini. Sesungguhnya discovery itu tidak ke linknya kan gitu kan? Betul, harus ke materinya, Pak. Discovery-nya itu sebetulnya ke materinya. Nah, jangan sampai kita terjebak karena masa pandemik. Nah, informasi itu atau sumber itu ada di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu cuman rumahnya aja. Tapi yang mau kita cari itu adalah kontennya. Itu ya Pak Bambang ya. Jadi jangan sampai ke linknya yang menjadi fokus perhatian dari siswa. Yang menjadi fokus perhatian siswa adalah selalu ke materinya. Nah, ini menarik ini kan. Terus ini kan menggunakan PTK juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi di siklus pertama, itu tingkat capaiannya itu 45%. 45% dari 45% dari target pembelajaran atau 45% dari jumlah pembelajar.
45% dari hasil pembelajarannya itu, Bapak. Dari Hasil ya. 36. Jadi kita itu tidak orientasinya bukan jumlah siswanya, tapi jumlah siswa kalau bisa 100%, tapi mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Nah, ketuntasannya itu 70 atau 70. Nah, KKM-nya 75, Bapak. 75. Dan kriteria ketuntasan itu 70% dari kelas itu bisa dikatakan berhasil, Bapak. Oke. Waktu Pak Bambang di siklus pertama kan tidak tercapai itu. Laras, Bapak. Ya. Terus masuk ke siklus kedua. Nah, pada masuk ke siklus kedua, intervensi tambahannya apa? Nah, yang untuk siklus pertama tadi, untuk pembagian kelompoknya itu root absen, Bapak. Kemudian yang siklus pertamanya yaitu saya menggunakan diskusi biasa. Kemudian siklus keduanya saya ganti yang tadi semula pembagian kelompoknya secara urut absen, saya ganti diskusinya sesuai dengan hasil dari siklus pertama untuk evaluasinya, Bapak. Jadi yang pintar, yang nilainya bagus, sedang, kemudian rendah saya bagi rata, Bapak. Kemudian yang kedua, diskusinya saya ganti dengan diskusi terbimbing, Bapak. Jadinya lebih detail. Jadi intervensinya, jadi kan tidak melakukan pengulangan yang sama dari siklus pertama kan? Larasa. Oke, itu yang penting itu. Jadi yang intinya yang harus kita perhatikan di situ. Jadi jangan sampai kita itu terjebak masuk ke siklus 2, tapi yang dilakukan siklus 2 adalah apa yang dilakukan di siklus pertama. Harus ada satu intervensi yang berbeda. Nah, dengan adanya penambahan siklus masuk ke siklus 2 dengan intervensi berbeda, artinya ketuntasan tercapai ya? Alhamdulillah tercapai lebih dari 70%, Pak. Malah alhamdulillah jadi 75%, Pak. Nah, prospek ke depan mau diapakan ini? Prospek ke depan ya nanti tetap berlanjut, Bapak. Karena anak-anak pun juga merasa senang, apalagi ini menggunakan e-doc dokumen, jadinya mereka diskusi kelompok. Di sini ada sedikit videonya, kalau boleh bisa sharekan. Itu mereka sangat aktif sekali, Bapak. Jadinya, coba saya sharekan sedikit, Bapak. Nah, ini anak-anak nih bisa mengetik sendiri di sini. Ini adalah diskusi terbimbingnya, Bapak. Terus terbimbing itu yang dilakukan mentor sebaya atau dibimbing oleh guru? Tetap nanti pembimbingnya adalah guru, Bapak. Jadinya soalnya kalau sebaya itu harus kita break room ruangannya, nanti waktunya terbatas, Pak. Maunya sih saya ada break room, kemudian kita bisa menggunakan tutor sebaya, kemudian yang pintar-pintar itu nanti bisa menjelaskan kepada yang istilahnya yang kurang paham seperti itu, Bapak. Tapi karena untuk waktu deadline untuk pengerjaan SED ini kurang dari 1 bulan, makanya itu, Pak, saya pakai diskusi terbimbing itu. Dan materi yang kelas 11 itu juga cukup banyak, Pak. Jadinya nanti takutnya materi yang lain belum bisa tersampaikan, Pak. Itu. Pak Robinson. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih, Pak Robinson. Terima kasih, Pak Robinson, atas saran dan masukan serta pertanyaan buat Pak Bambang. Untuk selanjutnya kami berikan ke Pak Faisal. Pak Faisal, apa sudah siap, Pak Faisal? Oke, Pak Budi, siap. Dan durasi waktu 5 menit. Assalamualaikum, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak selamat. Faisal. Sudah tergabung masuk di 10 besar, Terima kasih, Bapak. Untuk saya lihat di RPP-nya ini cukup luar biasa ya. Jadi banyak media-media yang serba digital di sini. Nah, pertanyaan saya, apakah semua siswa itu atau semua peserta didik dapat mengikuti sesuai rencana pembelajarannya, Pak Bambang? Tidak dipungkiri ya, Bapak, ya namanya teknologi apalagi digital itu kan terkait dengan istilahnya sinyal, apalagi ini adalah online ya, Pak. Online mereka juga akan mengalami kesulitan juga. Nah, misalnya kalau mereka untuk dalam KBM itu kesulitan, itu kan nanti ada rekaman videonya, saya sharekan itu, Pak. Jadinya nanti bisa lihat rekamannya dari YouTube itu yang relatif lebih singkat gitu, Pak.
Oh ya, Oke. terus untuk yang aplikasi chemistry itu kan ada stage-stage-nya Pak ya. Oke, betul Nah, Laras. itu apakah kalau ada peserta didik yang belum bisa menyelesaikan satu stage tidak bisa lanjut ke stage lainnya? Tetap bisa sih Pak, tapi di situ kami tetap tidak meninggalkan mereka. Kami bimbing sampai mereka bisa. Jadinya harapannya tahapan atau proses pembelajaran dari sintak discovery learning-nya, dari stimulation sampai menarik kesimpulan, mereka bisa semuanya, walaupun kalau untuk 100% mungkin tidak bisa itu Pak. Okay. Terus terang saja itu, jujur Pak. Ya, memang kendala PJJ seperti itu. Oke, baik, selanjutnya Pak ya, untuk di sini saya melihat asesmen psikomotor dengan mengambil dari permainan dalam Chemistry Hunter dan aplikasi Kakaton ya. Nah, di situ kira-kira indikatornya apa Pak untuk penilaian di psikomotor itu? Oke, nah yang namanya psikomotor di situ ya, untuk Chemistry Hunter-nya mereka bisa menyelesaikan tahapan-tahapan itu yang dari step 1, step 2, step 3, terus kemudian bagaimana caranya mereka familiar dan menggunakan aplikasi Kakaton itu. Nah, dari aplikasi Kakaton itu kan di situ ada untuk percobaan Bapak. Nah, di situ bagaimana mereka melihat tayangan videonya, kemudian memformalisasikan hasil hasil dari videonya itu, kemudian dicatat di bagian lembar praktikumnya di situ yang ada di M-edukasi itu Pak, yang untuk Kakaton itu. Oh gitu ya, dari hasil praktikumnya itu ya? Iya, laras Bapak. Oh gitu. Terus terakhir Pak ya, kan di sini ada diskusi dan presentasi. Nah, untuk teknis presentasinya bagaimana Pak? Untuk teknis presentasinya adalah perwakilan kelompok. Nah, di situ ada kan untuk satu materi itu ada berbagai untuk misalnya senyawa alkana ya Pak ya. Senyawa alkana itu diskusinya ada misalnya ada 5 kelompok, berarti ada 5 soal. Nah, di mana itu saya buat dalam e-doc. Nah, dalam setiap kelompok itu mereka bersaing untuk menyelesaikan masing-masing soal yang ada di e-doc itu, Pak. Dari situ anak-anak juga tahu mana yang AFK, maksudnya tidak mengerjakan di situ. Kemudian yang aktif siapa kan ada namanya di situ, yang merah segala macamnya. Nah, itu Bapak. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Pak Bambang. Demikian cukup. Matur suwun Pak Faisal. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Faisal, masukan dan saran pertanyaan buat Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bapak. Untuk panitia ini untuk kita foto bersama. Yang belum di-on-kan videonya mohon untuk di-on-kan atau dihidupkan. Oke, nah sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekarang bisa di-off lagi kameranya. Terima kasih Mas Jaman. Monggo Bapak Ibu guru yang berminat digital, kami persilakan untuk live dari room ini karena mau dipakai